Pernah nggak sih kamu lagi scroll medsos dan tiba-tiba ngerasa hidupmu tuh seperti kurang keren, kurang produktif, kurang sukses, kurang cakep. Padahal sebelumnya kamu biasa aja, tenang-tenang aja. Tapi setelah lihat story temen yang liburan ke luar negeri, lihat postingan orang yang udah punya bisnis di umur 22 tahun, atau bahkan cuma lihat reels orang workout tiap pagi sambil ngopi sehat, langsung kayak ada sesuatu kecil dalam diri bilang, kenapa aku nggak kayak gitu ya, kenapa hidupku gini-gini aja. Dan makin lama kamu ada di dalam lingkaran itu, makin ngerasa seperti kamu belum cukup, kurang aja, kamu belum layak, kamu belum berhasil. Padahal bisa jadi yang kamu rasain itu bukan karena kamu kurang apa-apa, tapi karena kamu terlalu sering dibandingin, bahkan tanpa sadar, kamu sendiri yang ngelakuin perbandingan itu ke diri kamu sendiri. Ini bukan cuma masalah perasaan, ini adalah kondisi psikologis sangat umum dan makin memburuk di era digital sekarang. Di video ini kita bakal bongkar kenapa perasaan nggak cukup itu sering banget muncul di kepala kita. Apa hubungannya sama media sosial dan harga diri? Dan gimana cara kita bisa keluar dari jebakan itu pelan-pelan dengan sehat. Jadi kita akan bahas 3 hal penting hari ini. Yang pertama, gimana media sosial ngaruh ke cara kita menilai diri sendiri. 2, apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita merasa nggak cukup. 3, dan yang paling penting, tips realistis yang bisa kamu lakuin buat mulai sembuhin harga diri kamu, bukan dengan motivasi kosong, tapi dengan pemahaman yang dalam dan perubahan kecil yang nyata. Pastikan kalian nonton video ini sampai habis. Oke, makasih. Pertama, kita bahas dulu soal media sosial. Kita hidup di zaman dimana hampir semua orang bisa ngasih highlight terbaik di hidupnya ke publik. Instagram, TikTok, Twitter, semuanya penuh dengan pencitraan. Dan yang kita lihat versi paling indah dari hidup orang lain, tapi otak kita nggak selalu bisa bedain mana yang real, mana yang kurasi. Kita ngelihatnya kayak dia tiap hari produktif banget, dia cantik banget tanpa make up, dia kerjaannya seru dan kayak nggak pernah stres. Padahal ya itu cuma 1 detik dari 24 jam hidup orang. Efeknya kita mulai bandingin highlight orang lain sama behind the scenes hidup kita sendiri. Itu kayak kamu bandingin viral film dengan proses syutingnya, pasti nggak akan pernah sebanding. Dan dari situ muncul pikiran, aku kok belum sesemerlang mereka ya, aku kok belum ada hasil apa-apa sih. Inilah yang disebut oleh para psikolog sebagai social comparison bias. Kita punya kecenderungan ngebandingin diri kita ke atas, ke mereka yang tampaknya lebih baik, dan itu mengikis self worth kita pelan-pelan. Ketika kamu merasa nggak cukup, sebenarnya bukan cuma soal perasaan, ada mekanisme psikologis dan biologis di baliknya. Harga diri atau self esteem itu bukan bawaan lahir, itu terbentuk dari pengalaman, cara kita dibesarkan, dan cara kita memproses informasi tentang diri kita sendiri. Setiap kali kamu gagal dibanding-bandingin atau bahkan membuli diri sendiri, itu seperti ngasih sinyal ke otak, kamu nggak layak, kamu nggak bisa, kamu nggak sehebat itu. Dan semakin sering itu terjadi, semakin kuat juga narasi negatif itu di pikiran kamu yang lebih parah. Algoritma media sosial dirancang buat bikin kamu stay lebih lama. Konten yang bikin kamu ini kepo atau insecure itu seringkali lebih menarik dari konten-konten biasa. Jadi kamu scroll ngerasa nggak cukup, terus compare lagi dan ulang terus. Itu seperti lingkaran setan yang kalian alami. Lalu gimana caranya keluar dari lingkaran setan ini? Yang pertama, sadari polanya. Latihan kesadaran saat kamu mulai merasa kecil karena melihat hidup orang lain. Tanyain ke diri sendiri, apakah ini beneran real? Apakah aku cuma ngebandingin? Yang kedua, praktekin digital detox. Luangin waktu tanpa screen, benerin. Coba 1 hari aja tanpa buka Instagram. Dan amati, kamu ngerasa lebih ringan nggak? Lebih tenang nggak? Yang ketiga, tulis self affirmation yang rasional, bukan yang lebay, tapi afirmasi yang jujur dan menguatkan. Kayak, aku mungkin belum sampai tujuan, tapi aku terus belajar. Aku layak dihargai walaupun hidupku belum sempurna. Yang keempat, fokus ke progress, bukan comparison. Coba bandingin diri kamu sekarang sama dirimu 1 tahun lalu. Kamu mungkin gak sadar, tapi
kamu udah jauh berubah. Ingat, kamu bukan kurang, kamu cuma manusia dan jadi manusia itu nggak harus selalu sempurna. Self-worth itu bukan soal pencapaian, bukan soal validasi, bukan soal angka, followers, atau like. Self-worth itu tentang mengenali bahwa kamu punya nilai. Bahkan saat kamu nggak merasa berharga. Mungkin kamu belum punya semuanya sekarang. Mungkin kamu masih berjuang, tapi selama kamu terus belajar memahami diri sendiri dan terus berproses dan gak menyerah buat jadi lebih sehat secara mental, kamu udah melakukan sesuatu yang luar biasa. Jadi mulai hari ini yuk pelan-pelan latih diri kita buat bilang ke diri sendiri, aku cukup, aku sedang tumbuh dan aku sudah sangat berarti. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian. Supaya apa? Supaya teman-teman kalian juga dapat ilmunya dari video edukasi gratis ini. Oke, next time. Sampai jumpa di video berikutnya.